Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bonus kepada atlet Indonesia peraih medali pada ajang SEA Games ke-33 di Thailand. Kejaksaan Agung datangi Kementerian Kehutanan dan ambil sejumlah dokumen tentang kawasan tambang di Konawe Utara. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Kamis 8 Januari 2026 hadir menjumpai Anda. Saya Sita Paprika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dan pemirsa inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama, Presiden Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan memberikan bonus kepada atlet Indonesia peraih medali pada ajang SEA Games ke-33 di Thailand. Penyerahan bonus akan digelar pada Kamis sore di Istana Kepresidenan. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas prestasi gemilang kontingen Indonesia yang berhasil mengunci peringkat kedua klasemen akhir perolehan medali. Indonesia menutup SEA Games ke-33 dengan total 333 medali, terdiri dari 91 emas, 111 perak, dan 131 perunggu. Jumlah medali emas tersebut secara resmi melampaui target yang sebelumnya ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmen untuk memberikan bonus kepada atlet peraih medali emas, bentuk penghargaan perjuangan dan dedikasi mengharumkan nama bangsa di ajang internasional. Presiden Prabowo Subianto Rabu kemarin menghadiri panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat. Presiden menegaskan swasembada pangan bukan sekadar target pemerintah, sekaligus simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Karawang, Jawa Barat untuk menghadiri acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan nasional. Kedatangan Presiden Prabowo disambut antusias warga sekitar yang ingin melihat langsung Prabowo Subianto dan rombongan. Kepala negara meninjau sejumlah produk hasil inovasi hilirisasi pertanian, perkebunan, dan peternakan di area pameran. Sementara dalam sambutannya, Presiden yakin Indonesia bisa melakukan swasembada pangan setiap tahun. Kalau banyak tokoh nyinyir mengatakan kita tidak bisa swasembada pangan, hari ini kita buktikan kita swasembada pangan. Sekarang setelah kita swasembada pangan, saya dengar lagi, oh iya, tapi paling swasembada pangannya paling setahun 2 tahun. Gak apa-apa. Kita buktikan, tiap tahun kita buktikan swasembada. Tidak hanya swasembada beras, jagung, singkong, semuanya kita swasembada nanti. Bawang putih, kita harus swasembada. Saudara-saudara, ternak, ikan, semuanya kita akan produksi besar-besaran. Kita akan buka ribuan desa-desa nelayan. Kita akan buka ratusan budidaya ikan. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita, anak-anak kita harus makan protein yang banyak. Dia harus tumbuh kuat, tumbuh pinter, dan tumbuh menjadi masa depan Indonesia yang hebat. Sebelum acara tersebut dimulai, ada momen unik yang terjadi, di mana sejumlah pejabat harus naik motor ke lokasi acara. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ia mengendarai motor seorang diri agar bisa sampai ke lokasi acara tepat waktu. Usai acara, Zulhas mengatakan siap menyambut arahan Presiden untuk melakukan swasembada pangan bidang protein. Karena yang paling tertinggal itu selama 28 tahun kita reformasi, nomor 1 pertanian, nomor 2 nelayan,
nomor 2 peternak, nomor 3 nelayan. Ini yang kita akan selesaikan. Kalau ini kita selesaikan berarti 5-60 juta orang bisa teratas. Sepertiga. Rencana kedepannya bagaimana Pak setelah mencapai swasembada pangan? Ini sudah nanti Menten akan banyak yang akan ke sawah baru ya, mekanisasi. Nah saya nanti akan mulai coba membantu di protein, ikan ya, tambak, kampung nelayan, peternak, petelur, ayam dan seterusnya. Swastiastu. Dalam acara ini, turut hadir sejumlah pejabat daerah, anggota Kabinet Merah Putih, dan Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto. Hidup petani. Dari Karawang, Jawa Barat, Nadila Saleh, Muhammad Ishak, TV One, mengabarkan. Indonesia maju. Terima kasih. Selamat berjuang. Kita ke informasi selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengunjungi lokasi bencana banjir di Desa Juuh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Wapres melihat langsung dampak kerusakan infrastruktur akibat banjir besar yang terjadi pada akhir Desember 2025. Diawali dengan mengunjungi sebuah sekolah dasar yang terdampak, Wapres menyampaikan harapannya agar proses pembelajaran di sekolah-sekolah terdampak dapat segera dinormalisasi seiring dengan upaya pemulihan pasca bencana yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Di Kabupaten Balangan total 21 sekolah yang terdampak dan Wakil Presiden menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung upaya pemulihan pasca bencana baik di sektor pendidikan maupun infrastruktur agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal. Kita ke kabar lain, pemirsa. Kejaksaan Agung mengonfirmasi kedatangan tim penyidik ke Kementerian Kehutanan Rabu kemarin. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menegaskan kedatangan mereka bukan penggeledahan, melainkan pencocokan data yang berkaitan dengan kegiatan tambang di Konawe Utara. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tertib. Pihak Kementerian Kehutanan disebut kooperatif dengan membantu penyidik mencocokkan data dan dokumen yang diperlukan dalam proses hukum yang berjalan. Pertama, memang kemarin ada kegiatan teman-teman dari Gedung Bundar ke Kementerian Kehutanan menjelang siang, di mana kegiatan itu bukan penggeledahan, tapi pencocokan data, karena kebetulan tim Gedung Bundar sedang menangani perkara penyidikan dalam perkara kegiatan tambang di wilayah Konawe Utara. Dan tim penyidik sudah melakukan sebelumnya, ini dimulai dari tahun 2025, dari bulan September. Banjir kembali terjadi di Aceh Tengah usai hujan deras. Kabarnya usai jeda. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Diguyur hujan lebat, banjir kembali terjang Kecamatan Rusip Antara Aceh Tengah. Akses jalan yang sebelumnya sudah diperbaiki kembali putus total, tergerus arus banjir. Akibatnya puluhan desa kembali terisolasi. Seperti yang terjadi di Desa Kampung Karawang dan Desa Tanjung. Banjir memutuskan jalan, mengakibatkan sejumlah warga yang sedang melintas terjebak. Tak hanya warga lokal, sejumlah relawan yang akan memasok bantuan kepada sejumlah desa juga terhambat sehingga bantuan tak bisa disalurkan segera. Bagaimana kondisi terkini di Aceh Tengah? Jurnalis TV One Haidir Azhar akan mengabarkan. Haidir, bagaimana kondisi cuaca saat ini di sana?
Ya, kita bisa kabarkan kondisi cuaca di Aceh Tengah sudah di warning oleh BMKG bahwa akan turun hujan lebat hari ini hingga sore hari nanti, dan warga juga sudah diminta waspada. Nah, banjir yang menerjang Kabupaten Aceh Tengah ini sudah berulang kali. Ini adalah banjir susulan yang keempat yang terjadi dalam satu pekan terakhir di wilayah Aceh Tengah. Bahkan akibat banjir ini, sebuah akses jalan yang sebelumnya sudah diperbaiki oleh pemerintah dengan petugas gabungan, hari ini mulai putus kembali dan mengakibatkan puluhan desa dan ribuan warga yang berada di kawasan pemukiman Pame dan Kecamatan Rusip Antara hari ini tak bisa diakses lagi. Nah, kondisi ini juga membuat para relawan sempat kesulitan dan masih terjebak karena tidak bisa mengangkut bahan logistik untuk bantuan para korban banjir yang berada di kawasan pemukiman Pame dan Kecamatan Rusip Antara. Selain relawan, warga juga yang berada di lokasi itu sempat terjebak karena tidak menyangka banjir sangat besar memutuskan akses jalan yang sudah diperbaiki ini, Sita. Baik, Haidir Azhar langsung dari Aceh Tengah Aceh. Terima kasih. Pemirsa, 100 personil pasukan Brimopolda Aceh diterjunkan untuk membantu warga pasca banjir bandang dan tanah longsor di Benar Meriah Aceh. 100 personil Brimob dan warga berjibaku membersihkan jalan, sekolah dan rumah ibadah yang penuh lumpur. Dengan adanya bantuan ini diharapkan proses pembersihan bisa berjalan lebih cepat agar aktivitas warga bisa kembali normal. Ratusan personil disebar di sejumlah wilayah agar pembersihan bisa berjalan lebih cepat. Warga pun menyambut gembira bantuan ini dan berharap semuanya bisa segera pulih. Dan kami di sini membantu masyarakat membersihkan fasilitas masyarakat yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Benar Meriah. Untuk di Benar Meriah kami pada hari ini melaksanakan di 3 titik kegiatan. Yang pertama kami melaksanakan pembersihan TK di Lampahan, ada juga selokan di Lampahan Barat, dan juga ada kegiatan pembersihan masjid di Kecamatan Bukit. Kabar selanjutnya, puluhan sumur disiapkan Polda Sumatera Barat untuk membantu kebutuhan air bersih warga korban bencana banjir bandang di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sumur yang dibangun adalah sumur bor dan sumur galian. Di wilayah Palembayan ini, sumur ke-7 dari total 30 sumur yang akan disiapkan. Sumur juga dibangun di area hunian sementara atau huntara. Untuk satu area huntara disediakan 10 sumur untuk mencukupi kebutuhan warga. Total di seluruh wilayah Agam akan ada 40 titik sumur. Salah satu adalah sumur galian dan sumur gabungan karena itu sangat dalam dan banyak berbatu. Jadi kurang lebih nanti di sini kita taruh lebih dari 30. Contohnya yang di Huntara itu akan kita taruh di situ 10. Ini adalah yang sudah operasional yang ke-7. Jadi nanti semua masyarakat sini, kalau yang di sini berapa orang Bu totalnya? 200 lebih. Di sini ada 200 lebih. Mudah-mudahan ini sudah bisa membantu, ya Bu ya. Nanti kalau pulang gede kita tambah lagi. Ya. Pemirsa, sidang dengan terdakwa mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim berlanjut hari ini. Agenda sidang adalah pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi dari terdakwa. Dalam sidang perdana Nadiem Senin lalu, terdakwa dan kuasa hukumnya langsung membacakan pembelaan usai jaksa membacakan dakwaan. Dalam pembelaan atau eksepsinya, terdakwa membantah telah memperkaya diri lewat proyek pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Eksepsi ini menanggapi dakwaan jaksa yang menyatakan pengadaan komputer jinjing Chromebook sehubungan dengan digitalisasi pendidikan merugikan negara senilai 2,1 triliun rupiah.
Kepala Badan Gizi Nasional berkomitmen memenuhi target standar pelayanan tinggi menuju zero defect atau nol kecelakaan pada tahun 2026. Kabarnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, rapat dengar pendapat umum dilaksanakan oleh Komisi 3 DPR RI dengan sejumlah ahli, yakni Muhammad Ruliandi selaku pakar hukum tata negara dan Adrianus Meliala, pakar bidang kriminologi dan kepolisian. Agenda rapat yakni menerima masukan terkait panja reformasi kepolisian RI, Kejaksaan RI dan pengadilan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Salah satu usulannya yakni melakukan perubahan budaya pada kepolisian melalui perubahan ekosistem kepolisian, baik itu kelembagaan dan operasional maupun tata kelola kepolisian. Inilah Bapak Ibu sekalian situasi existing menjelang reformasi sistemik. Jadi kalau Bapak Ibu di Komisi 3, demikian juga Komite Percepatan juga tengah bekerja, yang semuanya nanti pada saatnya akan dengan cepat saya bisa katakan bahwa inilah gambaran terkait dengan Polri, di mana satuan wilayah itu menggelar kekuatannya. Pemerintah terus merespon insiden kecelakaan mobil operasional MBG yang melukai puluhan siswa sekolah dasar dan seorang guru di SDN Kalibaru 01 Pagi Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Badan Gizi Nasional memantau langsung siswa dan guru yang menjadi korban hari ini. Dari total 22 korban, 20 diantaranya dinyatakan telah pulih dan kembali beraktivitas di sekolah. Termasuk seorang guru yang memilih kembali mengajar meski masih dalam masa pemulihan. Selain memastikan pemulihan fisik para korban, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga memastikan trauma healing berjalan maksimal. Kepala BGN juga berkomitmen memenuhi target standar pelayanan tinggi menuju zero defect atau nol kecelakaan pada tahun 2026 ini. Dua orang yang masih harus rawat jalan dan hari ini tidak sekolah, dan kita berikan perhatian yang intensif, kita pantau setiap hari perkembangannya, dan trauma sudah dipastikan. Jadi kalau Anda lihat lapangan ini kan tadinya tidak biru ya, tapi setelah kejadian langsung diberikan warna cat biru untuk menghilangkan trauma, dan tim kami terutama dari kepolisian masih mendampingi mereka yang mengalami kejadian untuk menghilangkan trauma tersebut. Bagaimana dengan siswa yang mengalami trauma? Apakah ada tindakan lebih lanjut? Ya, kita dampingi terus supaya mereka bisa kembali normal dan melupakan kejadian. Tapi pastikan butuh waktu. Tapi saya lihat tadi yang Sementara itu, menandai 1 tahun berjalannya program makan bergizi gratis MBG, Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional meninjau langsung pelaksanaannya ke sekolah penerima manfaat. Peninjauan dijalankan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus dan Wakil Badan Gizi Nasional Nani S. Deyang di SMK Negeri 1 Jakarta. Sekolah ini telah 6 bulan menerima manfaat program MBG. Kepala sekolah Awalau Silman menyatakan pembagian MBG sangat berguna bagi siswa SMK yang belajarnya banyak menggunakan metode praktik sehingga membutuhkan energi ekstra. Semula di tahun 2025 itu hanya 6 juta. Per hari ini kita masak semua berjumlah 55,1 juta dengan jumlah SPPG berjumlah 19.800-an ya. Bersyukurlah hari ini ada 4.535 SPPG yang sudah lulus sertifikat. Itu artinya itu termasuk pemeriksaan laboratoriumnya, segalanya itu dicek. Ada yang belum baik ya,
harus memperbaiki dulu untuk menjadi baik. Itu kira-kira yang terjadi, sehingga kalau kita melihat angka yang kita melihat pelayanan hari ini 55,1 juta ya, anak sekolah atau penerima manfaat baik dari ibu hamil maupun dari anak-anak bisa menerima 55,1 juta. Ini suatu hal yang luar biasa dari target dari 82 juta target daripada MBG ini. Program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto awal Januari ini berjalan 1 tahun. Bagaimana pelaksanaannya sejauh ini? Reporter TV One Virgi Dainas menanyakan langsung ke salah satu sekolah di Jakarta penerima manfaat. Berikut laporan Virgi Dainas dari SMK Negeri 1 Jakarta Pusat. Ya pemirsa, saat ini kami berada di SMKN 1 Jakarta Pusat. Tepatnya ini memperingati 1 tahun perjalanan MBG yang ada di Indonesia. Nah, kita akan tanyakan sama-sama kira-kira bagaimana sih manfaat ataupun ada koreksi tersendiri nih dari MBG untuk Indonesia di SMKN 1. Kita langsung tanyakan saja pada guru yang mengajar di SMKN 1. Halo Ibu, selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan diwawancara. Ibu, ini kan MBG sudah 1 tahun di Indonesia. Dan untuk SMKN 1 ini sudah 6 bulan menerima MBG. Kalau dari Ibu sebagai guru, adakah terasa manfaatnya, Bu? Semenjak kita kan bulan September ya Mbak ya, untuk mendapatkan MBG ini kurang lebih ya 6 bulan lah. Tapi alhamdulillah sih dengan adanya MBG ini, karena kita SMK, anak-anak itu lebih semangat untuk belajarnya. Bahkan kemarin waktu liburan itu kebetulan saya kan wakil kesiswaan. Jadi banyak sekali anak-anak yang WA ke saya menanyakan, Bu, nanti setelah liburan ada MBG enggak? Seperti itu. Karena memang kami juga belum terkonfirmasi dari pihak dapur ada lagi atau tidak, jadi kami belum bisa menjawabnya. Tapi setelah kemarin masuk sekitar hari Senin, kita dihubungi sama pihak dapur akan ada MBG lagi di hari Kamis. Bahkan itu sangat mendadak sekali kok. Saya bilang, loh kok hari Kamis Mas? Iya Bu, hari Kamis sudah bisa beroperasi kembali. Jadi seperti itu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Nah pemirsa, itu kalau dari guru. Kita akan tanyakan langsung saja dari 1.202 penerima manfaat di SMKN 1 ini. Salah satunya adalah siswa yang hari ini pastinya menerima MBG ini selama 6 bulan. Halo Adik, terima kasih sudah berkenan diwawancara ya. Ini kamu kalau sebagai siswa nih, semenjak ada MBG 6 bulan, apa yang kamu rasakan? Untuk yang langsung dirasakan sih, saya bisa lebih kenyang ya. Soalnya selama ini saya punya sedikit masalah, yaitu kadang bekal saya sudah habis tapi saya masih lapar. Jadi dengan MBG ini saya bisa nge-save bekal saya untuk yang di sore harinya. Kamu ada koreksi nggak? Pernah ada koreksi atau misalnya mengenai lauk, isinya, porsinya, ataupun kebersihannya nih? Menurut kamu ada koreksi tersendiri nggak untuk MBG? Untuk koreksi sendiri sih hanya ada satu ya, yaitu dari porsinya sendiri. Soalnya dari teman-teman saya juga kebanyakan merasa kalau porsi dari MBG itu terlalu kecil untuk seseorang siswa SMK. Terima kasih banyak ya Dek ya, semoga sehat selalu ya, dan pastinya MBG tetap bermanfaat. Nah itu dia pemirsa wawancara kami bersama dengan guru dan juga siswa. Adapun memang tadi sudah dijabarkan dalam konferensi pers ini, dari wakil BGN sendiri mengatakan bahwasannya ini diawali dengan 6 juta penerima dengan target 82,9 juta penerima, dan saat ini sudah dialokasikan sekitar 55,1 juta penerima hingga sejauh ini. Ada 902.000 pekerja langsung dan 1,5 juta orang yang tidak langsung. Berarti ada sekitar 2,5 juta lapangan pekerjaan yang akhirnya terbuka karena ada MBG ini. Dari Jakarta Pusat, Virgi Dainas, Taufik, TV One mengabarkan. Lifting minyak Indonesia tahun 2025 naik. Kabarnya usai jeda, tetaplah di Kabar Merah Putih. Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara diterjang banjir dan longsor mengakibatkan 2 warga meninggal dunia. Sebelumnya hujan lebat terjadi sejak Selasa lalu. Banjir mengakibatkan ribuan warga terdampak. Tim SAR gabungan masih terkendala akses jalan menuju Kecamatan Loloda yang terputus akibat longsor. Sementara itu berdasarkan data dari BPBD Provinsi Maluku Utara, sedikitnya 3.444 jiwa atau 726 kepala keluarga terdampak. Mereka berada di 5 kecamatan dan Kecamatan Ibu menjadi wilayah terparah. Total 34 rumah warga rusak berat.
Kita ke kabar lain pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh menggelar media briefing outlook penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dalam pernyataannya, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, Presiden Prabowo meminta agar haji dikelola secara transparan dan akuntabel. Untuk memperkuat pengawasan, Kemenhaj menggandeng lembaga penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung. Kemenhaj juga berkomitmen untuk mematangkan petugas haji dalam penyelenggaraan haji 1447 Hijriah melalui proses rekrutmen dengan standar ketat dan terbuka. Kita garis bawahi kalau akuntabel ini sesuai dengan permintaan dari Presiden bahwa haji harus dikelola dengan transparan dan akuntabel. Karena itu di Kementerian Haji ini kita ditemani dengan berbagai pihak dari luar dari aparat hukum yang masuk menjadi bagian dari kita. Dari KPK ada yang masuk ke kita, dari Kejaksaan juga ada yang masuk ke kita. Semuanya dalam rangka untuk memastikan bahwa proses haji bisa berlangsung dengan transparan dan akuntabel. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan 37 warga negara Indonesia yang berada di Venezuela dalam kondisi aman. Menurut PLT Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas terus memantau perkembangan situasi keamanan di Venezuela. KBRI secara intensif melakukan komunikasi dengan seluruh WNI yang berada di Venezuela. Saat ini seluruh WNI dipastikan dalam keadaan aman dan belum ada laporan gangguan serius terhadap keselamatan mereka. Meski demikian, Kementerian Luar Negeri telah menyiapkan rencana kontingensi evakuasi sebagai langkah antisipasi. Kita terus memantau kondisi setempat dan menurut perkembangan terakhir ini kan sudah mulai stabil, mudah-mudahan nanti terus kondusif. Namun demikian kepada ke-37 WNI ini kita juga terus melakukan komunikasi apabila diperlukan hal-hal atau mereka juga senantiasa berkomunikasi dengan KBRI. Jadi untuk sementara ini belum ada rencana evakuasi ke-37 WNI tersebut. Lifting minyak SDM tahun 2025 naik. Lifting minyak bahkan terpantau melampaui target APBN. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan sebelumnya target APBN dalam 10 tahun terakhir tidak pernah tercapai. Jadi target lifting kita alhamdulillah mencapai target. Bahkan melampaui, sekalipun ini sedikit. Kalau kita melihat target APBN kita 10 tahun terakhir di lifting itu nggak pernah tercapai. Pertama itu kenaikan lifting kita itu di 2008, itu karena ada Banyu Urip kalau tidak salah. Kemudian 2015-2016. Setelah itu nggak pernah lagi lifting kita mencapai target APBN. Alhamdulillah kali ini kita tercapai. Nah, yang kedua teman-teman, PNBP dulu, PNBP. Nah, di saat harga komoditas lagi jatuh, batu bara harganya tidak terlalu menggembirakan, beberapa komoditas yang lain, tapi alhamdulillah kerja dari Kementerian SDM. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Untuk
menjaga perairan Indonesia yang sangat luas, Badan Keamanan Laut Bakamla menyebutkan membutuhkan 274 kapal. Namun saat ini yang tersedia baru 10 kapal. Namun demikian, Bakamla tetap maksimal memberlakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum di laut seperti illegal fishing, narkoba, dan sebagainya. Hal itu disampaikan Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irfan Syah saat memimpin acara Hari Ulang Tahun Bakamla. Pemirsa, kita kabar lain, Presiden Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan memberikan bonus kepada atlet Indonesia peraih medali pada ajang SEA Games ke-33 di Thailand. Silakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, para atlet dan ofisial, beserta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Istana Negara Jakarta dalam acara pemberian penghargaan atlet SEA Games ke-33 Thailand tahun 2025. Mengawali acara pada sore hari ini, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Sudarjat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana, kami bersyukur atas nikmat karunia-Mu. Pada sore hari ini kami dapat mengikuti acara pemberian penghargaan kepada atlet SEA Games ke-33 Thailand tahun 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan kedudukan mulia di sisi singgasana-Mu, dengan nama-Mu yang maha agung, kebesaran-Mu yang maha tinggi, dan kalimat-Mu yang maha sempurna. Ya Allah yang maha kuasa, berkat kudrat, iradat, dan inayah-Mu, kontingen SEA Games ke-33 Thailand tahun 2025 dapat menorehkan prestasi gemilang dan mengharumkan nama bangsa. Semoga keberhasilan dan kemenangan ini menjadi keberkahan, menumbuhkan rasa syukur dan persatuan, serta semangat juang untuk terus berprestasi dengan menjunjung tinggi sportivitas.
Jadikanlah capaian ini menjadi motivasi untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang, serta diberikan kesehatan, keselamatan, dan keteguhan hati dalam mengabdi bagi kejayaan negara dan bangsa Indonesia. Wahai Zat yang ampunannya lebih luas dari dosa dan kesalahan hambanya, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua dan para pendahulu kami, serta para pemimpin kami. Perkenankanlah doa kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, terima kasih Pak. Kami semua bisa diterima di istana dan untuk memberikan dorongan yang ke depan lagi Kak. Masih banyak multi event yang kita hadapi tahun ini Bapak. Tentu para menteri yang hadir, Menteri Koordinasi Perekonomian Bapak Erlangga, yang merupakan Ketua WUSU juga Pak. Lalu Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Pratikno, mungkin calon cabur juga Pak nanti ke depan. Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono, koreksi Pak, mohon maaf, mungkin akan menjadi Ketua Cabur juga ke depan. Menteri Sekretaris Negara Bapak Prasio Hadi, Menteri Investasi Bapak Rosan Perkasa, ini cabur angkat besi Pak. Lalu Sekretaris Kabinet Bapak Letkol Teddy Indra Jaya, kepada Kepolisi Republik Indonesia Bapak Jenderal Polisi Lisio Sigit, Kepala Cabur juga Pak, sepeda. Panglima TNI Bapak Jenderal TNI Agus Subianto yang hadir, terima kasih Pak. Para pimpinan cabur yang hadir, lalu juga Ketua KONI, Ketua KOI yang hadir semua, Chief the Mission, dan juga tidak lupa senior Pak Luhut, ini Ketua Den Cabur Atletik, kemarin 9 emas Pak, ini atletik. Dan tentu perwakilan daripada para atlet dan para pelatih yang hadir hari ini. Bapak Presiden, tentu bersama Bapak hari ini, tentu kami penuh bangga Pak di sini. Kami hadirkan para pejuang bangsa Pak yang telah mengharumkan nama Indonesia. Mereka berjibaku dengan segala kemauan Pak, ingin mencetak sejarah bersama di bawah kepemimpinan Bapak Pak. Dan alhamdulillah berhasil, ini pertama kalinya sejak tahun 1995 kita menempati ranking 2 Pak di Asia. Tentu kebetulan tidak sebagai tuan rumah, kalau tuan rumah biasanya juara umum Pak ini. Alhamdulillah Pak, target juga di atas Pak, yang tadinya 80 emas, kita mendapatkan 91 emas Pak. Dan tentu dilengkapi dengan 111 perak dan 131 perunggu Bapak. Untuk memastikan transparansi Bapak Presiden, kami dari Kementerian Pemuda dan Olahraga langsung juga mentransfer seluruh bonus kepada masing-masing atlet Bapak dan pelatih langsung melalui Bank BRI. Total dananya 465 miliar 250 juta Pak. Ini angka yang luar biasa. Terima kasih Bapak perhatiannya. Tentu ini terdiri dari medali emas tunggal sebesar 1 miliar. Ini terbesar sepanjang sejarah juga ini karena Bapak. Terima kasih. Lalu untuk tunggal medali perak 315 juta dan medali perunggu tunggal 157. Nanti juga ada perhitungan tersendiri untuk bergunya Bapak. Termasuk pelatih juga mendapatkan bonus Bapak. Kami juga memberikan literasi keuangan Bapak kemarin.
kita mengumpulkan hampir 400 pelatih dan tentu para atlet Bapak, kurang lebih 1,5 jam. Karena memang ini sesuai dengan arahan Bapak bahwa bonus yang Bapak berikan, yang negara berikan, Bapak selalu memesan kepada kami, ini adalah sebagai amanah untuk masa depan mereka Bapak. Masa depan mereka yang mereka harus jaga. Dan tentu terima kasih Bapak Presiden. Bapak Presiden juga kami laporkan pada kesempatan ini Kementerian Pemuda dan Olahraga kami terus bekerja dan mempersiapkan bersama KOI Pak, karena ini minggu depan sudah berat lagi Pak untuk ASEAN Para Games, itu tanggal 20-26 Januari yang akan dilepas tanggal 10 dengan Ketua NPC dan Chief Demissionnya Bapak. Lalu juga kami mempersiapkan ASEAN Games Bapak di Jepang pada bulan September 19 sampai 4 Oktober, lalu diikuti ASEAN Para Games tanggal 18-24 Oktober, lalu Youth Olympics di Senegal tanggal 31 Oktober. Dan tentu pada saat ini juga kami Bapak berharap tentu Bapak bisa terus memberi dukungan kepada kami, dan mohon pada saat kesempatan yang berharga ini Bapak memberikan tentu arahan dan juga tentu semangat lagi Bapak, karena tahun ini kita masih ada beberapa multi event besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya persiapan penyerahan bonus dan apresiasi oleh Presiden Republik Indonesia kepada perwakilan atlet dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Penyerahan bonus dan apresiasi oleh Presiden Republik Indonesia kepada perwakilan atlet. Saudari Martina Ayu, perwakilan peraih medali emas perorangan cabang olahraga triathlon menerima Rp1 miliar. Saudara Edgar Xavier, peraih medali emas perorangan cabang olahraga wushu menerima Rp1 miliar. Saudara Basral, peraih medali emas perorangan cabang olahraga skateboard menerima Rp1 miliar. Saudara Yadi, peraih medali emas beregu cabang olahraga dayung menerima Rp500 juta per orang. Saudara Rizky Akira, peraih medali emas beregu cabang olahraga ice hockey menerima Rp500 juta per orang. Saudari Rahel Alesya, peraih medali perak beregu cabang olahraga badminton menerima Rp220.500.000 per orang. Saudari Dara Ninggar, peraih medali perak beregu cabang olahraga berkuda menerima
Rp220.500.000 per orang. Saudari Lena, peraih medali perunggu beregu cabang olahraga sepak takraw menerima Rp110.250.000 per orang. Mohon izin untuk foto bersama. Mohon izin kami pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat semula. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, Panglima TNI, Kapolri, para wakil menteri, wakil kepala badan, dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Menteri Pemuda Olahraga sebagai penyelenggara, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Pratikno yang saya hormati, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet RI, Wamen Pemuda dan Olahraga, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, para Ketua Umum Cabang Olahraga yang hadir, Ketua PB Wushu yang sekaligus juga Menko Ekonomi, Saudara Airlangga Hartarto, Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, juga Ketua DEN, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Panjaitan, Pembina Ikatan Pencaksilat Indonesia, Saudara Sugiono, Ketua Perkumpulan Angkat Besi, Saudara Rosan Perkasa Roslani, Ketua Ikatan Sport Sepeda, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Ketua Panahan, Saudara Arsyad Rashid, Ketua Persatuan Basket Indonesia atau yang mewakili ya, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Komjen Polisi Fadil Imran. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Imam Sujarwo. Ketua Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sedang bertugas di Aceh. Ya. Wakilnya. Dari Persatuan Pentathlon Indonesia, Saudara Purwoko Aji Prabowo. Ya. Ini Prabowo banyak sekali. Tapi
Tapi orangnya berprestasi semua ya, yang namanya Prabowo itu. Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia, Saudara Felix Fernando Wangge. Ketua Taekwondo Indonesia, Letnan Jenderal TNI Richard Tampu Bolon. Ketua Federasi Triathlon Indonesia, Saudara Arman van Kempen. Kayak nama Belanda ya. Tapi orangnya hitam ya, nggak apa-apa. Persatuan Gulat Seluruh Indonesia, Saudara Tri Media Panjaitan. Indonesian Jet Sport Boating Association, Saudara Saiful Ihsan. Federasi Olahraga Karate Do Indonesia, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Federasi Futsal Indonesia, Saudara Tommy Paulus Hermawan. Ada. Persatuan Tarung Campuran. Oh, saya salah ini ya. Federasi Futsal Indonesia, Saudara Michael Sianipar. Oh, jauh di belakang. Persatuan Tarung Campuran Indonesia Baru, Saudara Tommy Paulus Hermawan. Ya, ya. Ketua Komite Olahraga Indonesia, KOI, Saudara Raja Sabta Oktohari. Saudara-saudara sekalian, terutama para atlet cabang olahraga yang saya cintai, para pelatih, ofisial dan kontingen Indonesia pada SEA Games ke-33 di Thailand tahun 2025. Tentunya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar. Kita masih diberi kesehatan, dapat berkumpul hari ini di Istana Negara dan bersama-sama kita hadiri yang bisa kita katakan adalah laporan kembali dari tugas. Saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah dan sebagai pribadi menyampaikan terima kasih saya kepada saudara-saudara sekalian atas keberhasilan saudara menjaga kehormatan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dalam pembangunan sebuah negara, dalam perjuangan kebangkitan sebuah negara, olahraga adalah satu cermin daripada keberhasilan negara tersebut. Para olahragawan yang dipilih untuk mewakili bangsanya memberi suatu simbol, memberi suatu tanda bahwa bangsa itu bangsa yang kuat. Kalau olahragawannya lemah, olahragawannya kalahan, itu menggambarkan bahwa bangsa kita lemah dan bangsa kita kalahan. Demikian pentingnya para olahragawan yang dipilih mewakili bangsa itu. Karena itu saya sangat terima kasih sama saudara-saudara dan saya sangat bangga dengan saudara-saudara. Saya ikuti beberapa penampilan saudara-saudara. Saya ikuti, ya kan, mengharukan. Yang lari 10.000 siapa ada di sini? Perempuan yang lari 10.000 meter tidak hadir ya?
Ria, apa namanya? Siapa? Pelari 10.000. Wanita ya? Tidak hadir ya? Ada. Tapi membanggakan juga saya ikuti. Jauh dia di tempat yang lain ya. Bukan namanya Ria Ningsi, bukan ya? Ria Ningsi ya? Ria Ningsi kan? Yang tadi. Saya juga ikuti ini apa? Dragon ya, apa namanya? Perahu naga ya. Tegang sekali itu. Ya. Membanggakan, semua membanggakan, luar biasa. Saya kagum dengan saudara-saudara ya. Mewakili juga di banyak cabang saya ikuti. Terima kasih sekali lagi. Masalahnya ini bukan masalah sesuatu yang gembar-gembor, bukan. Ini adalah masalah harga diri sebuah bangsa. Karena itu saudara melihat negara-negara semua dari dunia antusias untuk ikut serta. Ya. Bahkan saudara-saudara ada negara-negara yang bersedia berbuat apa saja untuk untuk menang. Saya mengerti mungkin di cabang-cabang yang penilaiannya tidak terlalu objektif, saudara telah berbuat yang terbaik, tapi saudara dikasih nilai yang tidak sesuai. Itu saya kira biasa itu ya, tidak usah berkecil hati. Yang penting saudara-saudara telah berjuang sekeras tenagamu, dan sekarang masalahnya adalah bagaimana saudara bisa meningkatkan prestasimu di saat-saat mendatang. Saya juga terima kasih para ketua cabur yang telah membina dengan baik. Ya, tanpa pembinaan yang baik tidak mungkin prestasi. Dan hasil saudara-saudara, saya kira saudara-saudara bisa merasakan betapa negara menghargai putra-putrinya yang berjuang untuk kehormatan bangsa. Kalau kita memberi penghargaan berupa uang, maksudnya itu adalah justru untuk menjadi tabunganmu dalam masa-masa yang akan datang. Bukan hanya kita seolah-olah membayar upah, tidak. Ini adalah penghargaan, karena untuk mencapai tingkat seperti saudara, saudara korbankan waktumu, saudara korbankan tenagamu, saudara korbankan mungkin hal-hal yang saudara bisa hidup dengan enak, santai, tapi saudara latihan, saudara berjuang. Ini adalah penghargaan atas itu, penghargaan atas keringatmu, atas jerih payahmu. Saudara-saudara, menjadi atlet itu membutuhkan mental yang khusus. Menjadi atlet yang dipilih di kancah internasional itu mentalnya lebih khusus lagi. Orang yang tidak punya semangat tidak mungkin bisa tampil di tingkat internasional. Saudara mungkin pada saat lelah, capek, kramp, sudah mau menyerah, tapi saudara mencari kekuatan dalam, kekuatan energi lagi, demi negara, demi orang tua saya, demi kawan-kawan saya tidak boleh menyerah. Ini kelihatan. Di sini ada atlet kuda. Ada atlet kuda nggak di sini? Hadir nggak? Yang eventing ada? Eventing. Terima kasih. Ini eventing kalau nggak salah. Yang dari tentara berapa orang? 3 orang. Terima kasih. Panglima TNI sudah naik pangkat mereka?
jadi perwira. Oh deh, saya diingatkan ternyata ada lagi Ketua Federasi Panjat Tebing, Ibu Yani Wahid. Wah, ini tadi nggak disebut pelanggaran ini. Siapa bikin ini? Mbak Yani, terima kasih. Dapat emas berapa? Izin, tebing target 3 medali, pulang membawa 8 medali. Waduh, luar biasa itu. Bisa naik pangkat Ibu Yani? Ya, jadi terima kasih. Ternyata atlet itu naik pangkat ya. Kemudian salah satu yang saya ingin tandai adalah salah satu atlet eventing itu berkuda yang sangat berbahaya dan sangat berat dari semua cabang naik kuda. Saya dapat laporan bahwa salah satu atlet itu berapa hari sebelumnya baru kecelakaan, kena tendangan kuda, rusuknya fraktur. Jadi dia bertanding dengan memegang apa itu tulang rusuknya. dan tidak mau menyerah, masuk finish. Setelah masuk finish sudah langsung pingsan. Saya kira ini adalah semangat yang kita patut hargai. Saya terima kasih Panglima TNI. Panglima TNI langsung disekolahkan ya untuk jadi perwira ya. Terima kasih. Saya juga terima kasih atlet kita. Juga ada yang memecahkan rekor dunia ya. Saudara Rizky ya. Saudara Rizky ini waktu Olimpiade medali emas. Karena Olimpiade medali emas direkrut ke dalam TNI dengan pangkat Letnan 2. Di SEA Games dapat medali emas lagi dan pecahkan rekor dunia. Jadi saya dapat laporan Panglima TNI dengan gagah menaikkan pangkat atlet ini 2 tingkat. Jadi dari Letnan 2 langsung kapten. Karena Anda mengangkat nama kehormatan bangsa Indonesia di kancah dunia. Ya. Terima kasih penghormatanmu. Sekarang ini saya hargai para pimpinan itu. Ya, terima kasih, jangan hanya terima kasih aja, ya kan? Gampang terima kasih. Terima kasih, tapi kita benar-benar hormati, hargai jeripaya saudara dan kita buktikan kita memberi tabungan untuk saudara-saudara dipakai untuk hal-hal yang baik. Saya titip sama saudara masih muda banyak ya, jangan dipakai untuk yang tidak positif. Berbuat yang baik, tabung untuk orang tuamu, untuk dirimu, ya kan? Kapten Rizky. Sudah punya pacar? Belum. Oh. Ya. Ditabung untuk nanti kalau kau kawin bisa punya rumah yang baik, ya. Ya, lain juga ditabung yang baik ya, saudara-saudara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, ya. Hanya itu. Terima kasih atas nama negara dan bangsa. Hormat kami kepada saudara-saudara. Latih yang prestasi ke depan. Kita sekarang tantangan kita adalah Asian Games. Makin naik makin berat, ya kan? Untuk
atlet dan juga untuk kami, karena kita sudah kasih benchmark yang agak berat ini, ya kan? Medali emas SEA Games 1M, gimana medali emas Asian Games itu? Ya naik lah, tapi nggak tahu naiknya berapa. Saya cek Menteri Keuangan. Saudara, saya bangga dengan kalian, ya. Saya hormat kalian dari hati saya yang paling dalam atas nama seluruh rakyat Indonesia. Kami beruntung punya putra-putri yang begitu semangat. Kita berharap muncul di Asian Games dengan terhormat, muncul di Olympic Games dengan terhormat. Indonesia negara besar, Indonesia negara kuat, Indonesia negara yang akan bangkit. Saudara-saudara, lambang kebangkitan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Terima kasih. Demikianlah acara pemberian penghargaan atlet SEA Games ke-33 Thailand tahun 2025 selesai. Ya, baru saja kita melihat prosesi penyerahan bonus oleh Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah atlet dari SEA Games yang meraih medali baik emas, perak maupun perunggu, di mana Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi prestasi dari para atlet yang melebihi target yang sudah ditetapkan oleh Kemenpora. Informasi tadi menutup Kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Kabar Petang. Saya Sita Pabrika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.